Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Pak TD, pengajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai pengamanan data pada aplikasi web. Nah, sebelum memasuki pembahasan kita, saya ingin mengecek atau mengetahui bagaimana kabar kalian selama pandemi atau virus corona ini. Jadi saya harap keadaan kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum kita masuki pembahasan atau materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kita ini, adapun kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama yaitu mengevaluasi pengamanan data pada aplikasi, dan yang kedua merevisi pengamanan data pada aplikasi web. Sedangkan indikatornya yang pertama menerapkan prosedur sistem keamanan akses basis data dalam aplikasi web, dan yang kedua menentukan jenis sistem pengamanan akses data dalam aplikasi web. Nah, dalam pengamanan suatu aplikasi atau suatu sistem komputer, itu ada yang disebut dengan kriptografi. Nah, seperti apa itu kriptografi? Jadi kriptografi ini merupakan pengaplikasian bidang matematika tingkat lanjut untuk mengamankan informasi atau data yang akan disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk tertentu yang ditujukan kepada sistem atau orang yang berhak untuk membaca dan memproses data tersebut. Nah, ini ada beberapa komponen-komponen dalam kriptografi. Yang pertama yaitu plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca. Sedangkan ciphertext, pesan acak yang tidak dapat dibaca. Lebih tepatnya ciphertext ini adalah pesan yang sudah disembunyikan. Jadi ciphertext ini data yang dapat diketahui hanya bagi orang-orang yang dapat mengaksesnya atau yang memiliki hak akses. Kemudian key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi. Dan yang terakhir algoritma, yaitu metode untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Nah, seperti di layar bisa kita lihat, ini adalah plain text. Jadi di sini dia ada teks ya, teks A, B, C, D, E. Kemudian dienkripsi menggunakan yang namanya kunci atau algoritma. Jadi algoritma ini adalah sebuah teknik untuk menyembunyikan sebuah pesan atau plain text. Nah, hasil enkripsi akan menghasilkan ciphertext. Pesan ini ya. Sebagai orang awam atau yang tidak mengetahui, maka ini dia nggak ngerti tuh apa dari isi ciphertext ini. Kemudian ini adalah proses decrypt. Dekripsi ini adalah proses di mana pesan yang sudah disembunyikan atau yang sudah dienkripsi itu dapat di-decrypt kembali atau dapat dibalikkan semula datanya dengan menggunakan kunci atau algoritma, sehingga ciphertext yang tadinya sudah dienkripsi dapat dikembalikan semula. Proses-proses kriptografi yang pertama yaitu proses enkripsi. Jadi proses enkripsi ini adalah menjadikan proses pesan yang dapat dibaca, yaitu plain text tadi, menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Proses atau konsep dari proses enkripsi ini seperti yang kita lihat di layar.
ini adalah plain text. Jadi plain text ini tidak hanya berupa teks. Plain text ini dapat berupa gambar atau citra atau file dokumen atau file lainnya. Jadi plain text ini tidak hanya berupa teks saja. Kemudian untuk dalam melakukan enkripsi itu ada yang dinamakan kunci atau key. Kemudian metode yang digunakan dalam menyembunyikan pesan atau mengenkripsi pesan. Setelah dilakukan yang namanya kunci dan kemudian melakukan proses algoritma tadi, maka akan dihasilkan yang namanya ciphertext. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam proses enkripsi. Nah, di sini saya buat contoh sederhana ya. Sebuah abjad alfabet. Nah, saya di sini mempunyai plain text rumah dengan kunci pergeseran 7, key-nya 7. Jadi 7, key 7 ini maksudnya jumlah pergeserannya. Maka kita akan melakukan yang namanya pergeseran sebanyak 7 kali terhadap abjad alfabet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terletak pada huruf G, maka kita mulai di sini dari huruf G. G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Kemudian kita cocokkan. Kita cari yang awalnya itu R. Kita lihat pada huruf abjad alfabet yang pertama ini, R. Dia sejajar dengan huruf X. Maka ciphertextnya adalah X. Kemudian U. Kita cari U pada abjad alfabet baris pertama ini. Dia sejajar pada huruf A. Maka ciphertextnya A. Kemudian huruf M. Dia sejajar dengan huruf S. Kemudian huruf A dia sejajar dengan huruf G. Kemudian huruf H dia sejajar dengan huruf N. Nah, maka hasil dari enkripsi ini adalah XASGN. Jadi inilah yang dinamakan ciphertext. Ini adalah contoh sederhana bagaimana proses enkripsi itu dilakukan. Nah, di sini ada lagi saya berikan contoh kedua. Bagaimana proses enkripsi itu dilakukan. Di sini saya mempunyai key-nya itu ASCII. Jadi ASCII ini bisa Anda cari di Google atau di internet. ASCII desimal. Mulai dari huruf A sampai Z, huruf besar ataupun huruf kecil. Itu ditampilkan. Jadi Anda bisa searching, kemudian download. Anda bisa lihat di situ. Nah, kemudian plain text-nya yaitu RPL spasi XII. I besar. Kemudian prosesnya, huruf R pada ASCII heksadesimal itu yaitu 52. Nanti bisa Anda lihat ya, Anda download. Kemudian huruf P itu ASCII heksadesimalnya itu 50. Kemudian huruf L itu ASCII heksadesimalnya 4C. Spasi itu ASCII desimalnya 20. X ASCII heksadesimalnya 58. Huruf I ASCII desimalnya 49. Maka hasil dari enkripsi tersebut yaitu 5254C 20584949. Maka inilah yang dinamakan ciphertext. Kemudian proses dekripsi. Jadi deskripsi ini merupakan proses kebalikan dari enkripsi, di mana proses ini akan mengubah ciphertext menjadi plain text dengan menggunakan algoritma dan key yang sama. Dari data yang sudah dienkripsi
itu dapat dikembalikan ke data semulanya gitu. Dengan menggunakan algoritma ataupun kunci yang sama. Nah, ini ada beberapa fungsi enkripsi yang disediakan oleh PHP yang dapat kita gunakan dalam merancang sebuah web. Yang pertama yaitu fungsi password hash. Jadi fungsi ini akan menghasilkan sebuah kode hash baru dengan metode one-way hashing. Artinya hasil enkripsinya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Jadi bedakan yaitu enkripsi dan proses deskripsi dengan hashing. Jadi enkripsi itu dapat dia dikembalikan menjadi data semula, sedangkan hashing itu tidak dapat. Jadi dia hanya dapat dilakukan enkripsi doang, sedangkan untuk mendekripsinya itu nggak bisa, susah gitu. Jadi dalam fungsi password hashing ini tidak bisa bekerja sendirian. Dia memiliki teman bernama password verify. Jadi password verify ini digunakan saat menggunakan atau saat membuat login untuk membandingkan password yang dikirim user dengan password yang tersimpan pada database. Nah, bagaimana penggunaan password hashing ini dalam file PHP? Kita dapat mengetikkannya password hash underscore hashing, kemudian dalam kurung tanda petik petani kode. Ini adalah plain text-nya yang ingin kita hashing atau kita enkripsi. Kemudian ini adalah password default. Ini adalah tetapan atau yang default kita gunakan. Maka hasilnya sebagai berikut. Bisa Anda lihat di layar. Inilah hasil dari enkripsi dari petani kode. Kemudian fungsi MD5. Fungsi ini akan menghasilkan kode hash sepanjang 32 karakter. Nah, bagaimana penggunaan dari fungsi MD5 ini dalam kode PHP? Kita dapat mengetikkannya echo. Echo ini fungsinya untuk mencetak, untuk menampilkan. Kemudian ketik MD5 dalam kurung petik petani kode. Jadi di sini parameter ini adalah plain text-nya. Kemudian titik koma, kemudian tanda penutup. Nah, ini adalah hasil dari enkripsi MD5. Enkripsi MD5 sebanyak 32 karakter. Jadi yang 32 karakter ini adalah hasil enkripsi dari petani kode. Petani kode ini adalah plain text-nya, sedangkan ini adalah ciphertext. Nanti anak-anak bisa menghitungnya ya. Ini pas sebanyak 32 karakter. Oke, next selanjutnya ini adalah fungsi SHH1. Jadi SHH ini adalah sebuah algoritma yang dapat kita gunakan mengenkripsi sebuah data atau plain text. Nah, hasil dari kode hash SHH ini adalah sebanyak 40 karakter. Kita dapat mengetikkannya SHH1, kemudian petani kode ini adalah parameter plain text-nya. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah hasil dari ciphertext-nya. Sebanyak 40 karakter. Dan yang ini adalah fungsi base64 underscore decode. Fungsi ini akan menghasilkan kode hash dari teks yang diinputkan dan bisa dikembalikan ke bentuk semula dengan fungsi base64 underscore decode. Nah, ketika kita ingin mengembalikan sebuah ciphertext, kita dapat menggunakan base64 underscore decode. Dengan cara ketik echo, kemudian
base64_decode, kemudian buka kurung tanda petik, masukkan ciphertext-nya, input ciphertext-nya. Ini adalah ciphertext. Kemudian dia akan mendekripsi atau mengembalikan ke data semula, yaitu ini dia, petani kode. Nah, sedangkan enkripsi dengan base64 ini tidak cocok digunakan untuk mengenkripsi password karena sangat mudah didekode. Oke, pembahasan kita sampai di sini. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, silakan ditanya melalui platform WA ataupun cek website learning. Nah, nanti saya akan memberikan tugas beberapa. Saya harapkan dikerjakan semaksimal mungkin dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.